warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah, tiada bosannya kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya yang diberikan kepada kita, walaupun kita tidak minta. Apalagi kita minta, kita tidak minta pun diberi nikmat Allah, apalagi minta. Cuma manusia itu yang bahasa Jawanya itu dablek gitu ya, disuruh minta saja tidak mau. Tidak minta pun diberi, apalagi minta. Kalau firman Allah kan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tetapi banyak yang tidak mau minta. Karena itu para mubalik, para ustadz, bapak ibu guru, setiap akan memulai aktivitas mengajar atau tausiah itu selalu mengajak kepada dirinya dan jamaah untuk bersyukur. Sebabnya kunci daripada kebahagiaan lahir batin itu adalah disyukur. Kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Allah kan janjinya begitu, bersyukurlah, nikmatnya akan aku tambah. Tapi kalau kita kufur, maka azabku sangat pedih. Kan sudah jelas sekali. Kalau kita ingin bahagia, syukur. Nah, syukur itu apa? Itu perlu diketahui definisi syukur. Syukur adalah memanfaatkan nikmat sesuai dengan apa yang diberikan oleh yang memberi nikmat. Allah memberikan nikmat kepada kita, termasuk anak. Dengan diberi anak itu manusia menjadi bahagia. Dengan anak itu manusia dalam keluarga menjadi tenang. Begitu. Nah, agar nikmat anak itu menjadi benar-benar menjadi nikmat, maka anak itu perlu dididik, perlu diarahkan sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah kepada kita sebagai orang tua. Kalau diarahkan dengan sebaik-baiknya, maka anak itu akan menjadi investasi. Menjadi investasi, modal yang besar, yang untungnya bukan hanya di dunia, tapi untungnya sampai di akhirat. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, tapi masalahnya ya sering lupa. Ya sering mendengar, sering lupa. Sehingga usahanya kurang maksimal. Punya anak ya sudah, anak ya sudah gitu. Ya tadi saya katakan di definisi di atas tadi, definisi yang mendalam. Ya kalau syukur ya alhamdulillah, itu baru ucapan. Syukur yang sebenarnya ya memanfaatkan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat. Diberi akal, kita diberi akal gunakan untuk berpikir. Kita diberi harta,
digunakan untuk berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Kita diberi anak, ya anak itu dididik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu amanah. Anak itu amanah. Kalau baik maka akan jadi baik kita. Kalau jelek maka kita juga akan menanggung resikonya dunia akhirat. Hadisnya untuk mengingatkan itu kan, apabila orang itu punya 3 ini, berarti orang itu telah sukses dunia akhirat. Apa yang pertama? Bapak Ibu ingat ya? Yang pertama adalah amal jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih. Yang pertama amal jariah. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi soleh dan mendoakannya. Loh yang ini. Nah supaya menjadi soleh dan mau mendoakannya maka perlu dididik. Nah, kapan didiknya dan bagaimana mendidiknya. Nah di sini yang akan saya sampaikan ya banyak sebenarnya. Ini ada pada kesempatan ini ada 19 cara mendidik anak menurut Islam sesuai ajaran Nabi dan Al-Quran. Sesuai ajaran Nabi dan Al-Quran, sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah kita tidak kecewa. Nah, nanti jadi apapun itu tidak masalah. Jadi apapun tidak masalah. Jurusan apapun tidak jadi masalah. Nanti jadi tentara, jadi polisi, jadi gubernur, jadi apapun, kalau ia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah SWT, maka akan membawa kemanfaatan, akan membawa kemaslahatan. Nah, kita jangan berpikir sempit. Kalau anak soleh itu harus menjadi ustaz, jadi balik tak begitu ya. Jadi apapun yang penting takwa. Kalau Roma itu kan nyanyiannya kan begitu. Jadi apapun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya gitu, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berangkat dari Quran surat Tahrim ayat 6. Berangkatnya dari At-Tahrim ayat 6. Surat apa Pak? Tahrim ayat 6. Nah, itu jangan bawa catatan kecil. Suratnya apa? Nanti dibuka lagi, ditindaklanjuti. Jadi kalau pengajian tausiah begitu. Jadi kalau tidak dicatat itu nanti hanya bupingen tumpeko. Bupingen tumpeko. Napa bupingen tumpeko? Mlebu kuping tekan metu kuping kiwa. Wes bablas itu. Kalau psikologi pendidikan bahwa kalau kita mendengarkan itu maksimal paling 8 jam. 8 jam itu hilang. Jadi 8 jam itu hilang. Kalau kita hanya mengandalkan pendengaran itu hanya maksimal 8 jam itu sudah hilang. Tapi kalau dicatat insya Allah tapi kalau nasihatnya Imam Syafi'i itu kalau belajar suruh nyatet itu diibaratkan kalau jangan berburu di hutan atau jangan mancing ya. Itu begitu dapat hewan atau dapat buruan itu maka diikat kemudian cari buruan yang lain. Tapi kalau jangan dapat kemudian dapat kijang jangan letakkan di bawah pohon terus jangan berburu yang lain, dapat yang kedua balik yang pertama hilang. Ya kabur, nanti digoleki. Ya cari ikan juga begitu, jangan cari ikan mancing dapat ikan, kemudian setelah dapat ikan kemudian jangan letakkan di pinggir sungai, terus jangan mancing lagi dapat ikan kedua, ikan pertama nggak ada, kemana? Ya cemplung kali meneh, hilang meneh. Nah ilmu itu seperti begitu, maka perlu dicatat.
dasarnya At-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, ahlikum naro, dari bahaya api neraka. Neraka itu neraka dunia, neraka di akhirat. Neraka dunia itu agak enak ya, apalagi neraka di akhirat, karena itu jagalah. Jaganya itu, cara jaganya gimana? Ya dengan pendidikan itu. Menjaganya menurut tafsirnya, menjaga itu dengan ya pendidikan, dididik. Orang tua itu wajib mendidik anak dan keluarganya. Nah kalau tidak mampu karena tidak punya keterampilan dan tidak punya skill dalam bidang pendidikan, maka dititipkan di lembaga pendidikan. Nah kalau dititipkan, konsekuensinya dititipkan, berarti juga harus menitipkan biayanya, pengurus supaya tidak biayaan. Nah, kalau nggak diberi titip biaya kan ya biayaan. Karena kan butuh sana, butuh sini, butuh itu, butuh ini kan gitu. Namanya anak itu suka main. Anak kecil itu makan untuk main. Kalau orang dewasa makan untuk berpikir dan bekerja. Anak itu dunia main. Maka sebelum TK namanya playgroup atau KB. Apa KB? Kelompok bermain. Memang dunianya dunia bermain. Cuma permainannya permainan yang edukasi, permainan yang mengandung pendidikan. Walaupun sederhana, tapi menggunakan bahasa sederhana karena dunianya dunia anak. Kalau sudah dewasa, sudah tua makan untuk main, nah itu berarti kekanak-kanakan namanya. Suka main. Tapi kalau main sama anak tidak apa-apa. Ibu gurunya kan ya main sama anak, main pencolotan. Nah kalau kamu lihat ya jenengan lihat itu jenengan ya isin pencolotan arek cilik meneng delok. Ibu sing pencolotan. Joget-joget ya, memang dunianya begitu. Ya tidak apa-apa. Cara mendidik anak telah diajarkan oleh para tokoh muslim terdahulu seperti Luqmanul Hakim dan para nabi. Luqman Hakim itu diterangkan itu ada yang mengatakan bahwa Luqman Hakim itu nabi ya. Tapi bukan rasul ya. Kalau nabi itu jumlahnya sampai 250 lebih ya. 250 lebih. Ya, kalau nabi jumlahnya banyak, tapi kalau Rasul jumlahnya berapa Pak? Saya kok lupa. Jumlahnya adalah berapa? 30. Oh kakek 5. Jadi 25. Jadi kan hafal ya? 1 sampai 25 hafal. Adam sampai Nabi Muhammad hafal. Seperti itu saya hafal Quran dong, hafal coba Al-Quran. Jadi menyayangi anak dilakukan dengan berbagai cara sesuai tingkatan perkembangan usianya. Anak itu perlu disayang, anak itu perlu dipuji, anak itu nggak boleh dibentak-bentak. Nanti kalau dibentak-bentak, kalau tua pekerjaannya ya bentak-bentak. Nah itu kalau dikeras, nanti kalau tua juga keras. Makanya kemarin saya lupa dalam panitia korban itu, kalau penyembelihan korban itu kemarin seharusnya anak-anak itu tidak boleh lihat. Dalam psikologi pendidikan itu tidak baik, karena itu ada yang memang maunya mendidik supaya korban begitu kan. Tapi dalam dunia anak masih belum mampu, belum nalar, akalnya, otaknya belum nalar melihat kekerasan. Darah yang mengalir itu adalah lambang kekerasan.
Maka kalau anak itu melihat ke situ, maka anak itu nanti cenderung mempraktekkan kekerasan, konconya dibeleh. Ya, dengan kekerasan begitu kan, maka sebenarnya dalam pendidikan tidak boleh. Jadi maunya pendidik tapi belum saatnya, karena kan tahapannya yang begitu. Tahapan-tahapan masih anak-anak ya. Kemarin saya lupa tidak menyampaikan itu, ya mungkin jadi catatan tahun depan. Kalau yang sifatnya kekerasan itu enggak, seperti anak diajak lihat tinju, itu sebenarnya nggak baik itu ya. Bapak ibunya senang lihat, tapi ya itu bapaknya main lihat tinju, kemudian selesai ibunya ditinju, masih ditinju gitu ya. Anak saya yang laki, yang ketiga itu kan laki. Dulu ketika SD itu ikut ekskulnya tapak suci, begitu pulang itu mbaknya disepain, ya berikan pedang-pedangan, di pedang mbak dikepui sampai peti pedang. Jadi setelah melihat tadi ya memang kurang baik. Jadi, menyayangi anak dilakukan dengan berbagai cara sesuai tingkatan perkembangan usianya. Jadi ada dalam buku kan ada perkembangan anaknya, usia siap sebenarnya ini sekian sini, dah 16 begini, setelah 21 begini, setelah 21, 25 pikirannya itu beda lagi ya, 30 itu otomatis begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang materi yang 19, mudah-mudahan pada kesempatan ini selesai. Yang pertama adalah memperdengarkan Al-Quran sejak lahir. Yang kedua, mengajarkan dasar-dasar Islam. Yang ketiga, memberi contoh dan mengajarkan sholat. Keempat, mengajarkan tauhid tentang keesaan Allah. 5, mengajarkan puasa. 6, memberi nama panggilan yang baik. 7, membacakan kisah Nabi dan para suri tauladan atau tokoh-tokoh besar atau orang-orang besar. 8, membiasakan ucapan salam. 9, membiasakan bersikap sederhana. 10, perhatikan pergaulan anak, dengan siapa mereka bergaul. 11, menyatukan ibu dengan anak. Anak tidak boleh dipisah dengan ibunya. Ajarkan berkata jujur dan menepati janji. Yang 13, mengajarkan anak sedekah atau berbagi. Jadi suka sedekah dan suka berbagi. 14, terapkan menjaga kebersihan. 15, berlaku adil pada setiap anak. Orang tua berlaku adil sama anak-anaknya. Kalau anaknya lebih dari 1, kalau 1 ya lain lagi. Kalau lebih dari 1, memberi kasih sayang yang penuh, mengajarkan anak menutup aurat. 18, mendidik perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang 19 adalah mendoakan anak. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah memperdengarkan Al-Quran sejak lahir. Cara mendidik anak yang pertama sudah dimulai sejak dalam kandungan hingga lahir. Semasa hamil sebaiknya memperbanyak mengaji. Selain membawa ketenangan, tentunya ada berkah tersendiri. Jadi mendidik anak itu mulai dalam kandungan. Kalau dalam hadis itu kan, didiklah anakku mulai ayunan sampai liang lahat. Karena keterangan yang lain bahwa mendidik anak itu mulai lahir, mulai dalam kandungan, mulai kandungan. Bahkan juga mulai dinyatakan, ibu menyatakan, Pak, saya lagi libur, lagi telat. Kalau
itu sudah mulai ada benih-benih di situ, sudah jadi itu sudah mulai ada pendidikan. Kalau orang tua kita dulu itu hati-hati, bojomu hamil, aja macam-macam ngomongnya, aja melakukan ini dan itu. Bahkan jadi mitos itu, nanti kalau kamu bunuh tikus, sebutan bayimu jambang bayi, nanti kalau enggak nanti bayimu sumbing. Kan gitu ya. Itu pendidikan orang tua kita sederhana begitu ya. Itu caranya sebenarnya ya mengamalkan begitu, tapi dengan caranya mereka itu dengan sederhana begitu ya. Hati-hati materi ini motong iwak sebutan bayi itu jambang bayi, bapakmu lagi nutup tikus. Artinya apa yang bisa diambil di situ? Ya jangan sembarang melakukan kekerasan kezaliman, nanti berakibat pada anakmu. Artinya begitu. Jadi sudah ada pendidikan kejiwaan di situ ada. Itu dalam budaya Jawa kan gitu. Dalam Jawa begitu. Saya masih ingat kecil itu, ya gitu. Orang-orang rumah itu nasihati bapak saya gitu, saya dengar. Karena saudara saya banyak, bukan banyak saudara orang. Jumlahnya banyak, saudaranya banyak. Ya, kalau mbak dinasihati bapak itu, dia bapak nasihati mbak itu gitu. Dia mulai didik, mulai dalam membaca, banyak membaca Quran, banyak membaca sholawat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan besok-besok, titik-titik besok. Nah, kalau besok saya kalau ingatkan anak saya siswa saya ada di pondok itu sampai sekarang itu kadang ya kebiasaan di depan saya kemarin nyembelih kambing itu ya kepreset itu ya yang disebut itu bukan Allah, yang disebut itu ya hewan si keren itu loh, hewan si keren itu ya saya bilang apa Asmaul Husna masih kurang kali loh, maksudnya mau Ustaz Asmaul Husna sudah 99 gitu loh, kepreset nyebut asmanya Allah kok nyebut hewan aja, ya kan nyebut hewan, ya, hewan si kering itu loh, ya. Kadang hewan yang jadi tunggangan itu, narik cokar itu apa itu, apa itu? Nah gitu, ya kadang sego pinjuk iwake jaran. Itu kalau lidahnya terbiasa begitu kan gitu. Itu mungkin juga anak itu akibat mungkin ya pada saat hamil itu mungkin orang tuanya suka besok maka pendidikannya mulai masih di kandungan itu banyak baca Quran. Kalau orang-orang barat, orang-orang sekuler itu kalau malam bayi itu sambil regeng-regeng nyanyi. Nyanyi. Kita sebagai orang beriman ada tuntunan, maka tadi di atas menurut Quran dan Nabi loh, ajarannya kan baca Quran dan zikir. Maka bapak itu kalau sekarang kan sudah kewut-kewut gini, insya Allah tidak ambil lagi. Ya kan, mungkin putranya, mungkin cucunya, mungkin tetangganya, mungkin ponakannya kan gitu. Jadi kan juga bisa jadi guru, bisa jadi ustaz. Ya bisanya itu, ya gurunya, ya begitu pengajiannya lewat jenengan, ya lewat itu, tidak harus duduk di depan begitu. Saya itu masih ingat nasihatnya Ali bin Abi Thalib, siapapun orang yang memberimu walaupun satu huruf itu gurumu. Jadi jenengan kan juga semuanya berarti bisa jadi guru kan ya. Dan sudah jadi guru, jenengan nasihati orang ya, nasihati. Walaupun sekarang kan bisa lewat HP kan, dakwah virtual ya. Virtual kan bisa menggunakan pakai Instagram, bisa pakai Twitter, bisa pakai WA, bisa gitu. Tapi setiap kirim jangan ucapin Bismillah. Ketika akan kirim share-nya itu atau share itu Bismillahirrahmanirrahim, sehingga nilainya dapat. Dan mudah-mudahan yang jangan kirim itu bisa tembus ke hatinya, renung hatinya, sehingga lantaran tulisan jenengan dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi baik lantaran jangan kirim. Kadang juga, bolak-balik dikirim ya, anggapan ngiling no, nggak usah disikapi. Kok bolak-balik dikirim, wes lawas ini loh.
nggak usah gitu, diterima aja, nggak setuju busuk dihapus aja. Tapi jangan sering dibusuk, nanti layarnya rusak. Kemudian setelah bayi lahir, teraturlah setiap hari mendengarkan bacaan Quran. Hal ini supaya anak sudah terbiasa dengan lantunan setiap ayat firman Allah, apalagi dengan pikiran yang masih suci dan mudah menerima. Di dalam kandungan tadi, kalau orang dulu ada namanya piton, ada tingkepan, gitu ya. Itu maksudnya sebenarnya ya begitu, tapi nggak sesuai, nggak ada contohnya. Itu maksudnya ya begitu, memberi pendidikan supaya sedekah. Tingkep itu singkatan cara Jawa, bahasa Jawa lah, bahasa otak-atik. Ting, melenting, kep, digekep, digekep terus melenting. Itu bahasa Jawa aja. Kayak bahasa Jawa itu bahasa otak-atik, gantuk ah, tingkep. Kalau tangkap bah tingkep itu apa sih bah? Terangkan bah, kalau mulai cilik gitu, takut tawanya tingkep jadi tingkep. Melenting, kep itu ditekep, jadi setelah ditingkep dan melenting. Jadi tingkepan. Kalau Pak Iskandar orang Jawa Tengah, Jawanya lebih kental. Saya juga orang Bojonegoro, perbatasan Jawa Tengah sana, jadi istilah-istilah gitu ya kental ya, tahu. Jadi setelah lahir, mulai kecil dibacakan Al-Quran, didengarkan suara-suara Al-Quran, supaya ada rekaman-rekaman di dalam jiwanya, di dalam dirinya itu adalah firman-firman Allah. Sambil gendong itu rengeng-rengeng baca ayat kursi, sholawat, nangis itu ya dibacakan ayat Quran, dibacakan sholawat. Dengan sholawat itu bisa menenangkan, bisa mendinginkan. Tapi kalau kademen bacakan, tahlil la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, itu dingin jadi hangat. Tapi kalau panas bacakan sholawat itu jadi dingin. Maka jangan ikuti yai itu kalau ceramah itu selingannya gimana? Kalau suasana jadi kacau, yai bilang apa? Allahumma shalli ala Muhammad, itu sebenarnya itu mendinginkan suasana. Itu ada maksudnya, itu mendingan dengan kacau dari kondisi kacau. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Itu suasana jadi dingin, jadi kan jenengan juga begitu. Anak sakit bacakan sholawat, panas bacakan sholawat jadi dingin. Suasana hati itu panas, bacakan sholawat. Istri kamu Allahumma shalli ala Muhammad, istrinya jawab Allahumma sholli alaihi, gak jadi kamu. Mau dibacakan Quran, jangan baca Quran. Ya jangan baca Quran, kasih tahu kamu. Gitu ya. Paling enggak gini, kalau kamu dikandani kamu, a'udzubillah minasyaitonir rajim, jangan gitu. Mereka keluar dari kata kamu, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang kurang ajar. Ya, contohnya begitu ya. Jadi jangan bisu-bisu dan jangan terpancing. Anak-anak bacakan Quran begitu. Insya Allah suasananya dingin, hatinya jadi dingin, pikirannya jadi dingin, insya Allah jadi baik. Ya, gitu ya. Kemudian setelah bayi lahir tadi, setiap memperdengarkan bacaan Quran, hal ini supaya anak terbiasa dengan lantunan setiap ayat firman Allah, apalagi dengan pikiran yang masih suci dan bersih. Rekamnya itu bagus. Yang saya pakai uji coba itu, anak saya sudah terlanjur besar ya. Saya pakai uji coba itu pendidikan, itu putranya bisa oleh mulai kecil kan di saya ya. Sekarang hafal 30 juz ya sudah. Ya, 30 juz. Asik gitu ya, yang bu itu. Mulai kecil kan, kalau bagi saya ayah, mulai kecil, tak mau mulai kecil. Jadi belajar gitu, mulai kecil sampai praktekkan begitu. Lulus dari SD, kemudian ke Sragen, Baitul Quran, ya, 30 kelas 1 SMP dah hafal 30 juz. Sekarang kalau libur
sajak untuk imami sholat Id kemarin sajak saya suruh imami. Kalau terawih sajak saya suruh imami. Kemarin Jumatan 2 Jumat itu juga sajak saya suruh imami. Kemarin di Denkes Departemen Kesehatan rapal itu saya suruh imami. Itu siapa Pak? Putranya Pak? Oh bukan, itu putranya ibunya. Laki-laki kan gak punya anak. Dan komandannya subhanallah bagus. Ya bagus Pak. Bacaannya bagus, lagunya juga bagus gitu. Masih kelas 1 dan bagaimana saja imami di Masjid Mujahidin Jalan Sekayan, ada MC-nya kelas 3, kelas 9 SMP. Itu putranya Ustaz ya. Yang imami tadi ya, itu sudah hafal 30 juz subhanallah. Itu kelas 7. Saya kelas 9 baru hafal 4 juz. Ya, kelas 9 hafal 4 juz. Adik ini kelas 7 sudah hafal 30 juz. Saya sudah 25 hafal. Itu juga biasa dekat sama Pak Tony, itu biasanya main sama Pak Tony, diskusi sama Pak Tony. Pak Tony jadi begitu. Ya Pak Tony. Sering ke Pak Tony, yang pinter sama Pak Safari tentara itu semangat. Ya, diajari sekali, diajari itu bisa. Kalau ibunya di rumah kan ngajar ngaji, ngajari tajwid gitu, ngajar tajwid sama anak-anak yang ngaji itu, nah asik di pangku ibunya, ngajar tajwid begitu selesai. Terus yang diajari itu belum bisa, yang ngaji yang digendong tadi masih TK tadi udah bisa. Engko biuna, eklam tuh bisa. Hukum sukun ada 5, apa itu disebutkan? Endar khalqi, engko biuna, engko bilaguna, empat sapa, empat hakiki dan juga eklam. Hafal itu. Terus yang diajari belum bisa. Karena sering dengar gitu, jadi bisa. Nah, apabila ingin memiliki anak yang kelak jadi seorang hafid, bisa memperdengarkan juz 1 dari sejak lahir hingga 30 hari. 1 bulan itu didengarkan 1 juz. Murotal gitu. Murotal. Kalau sudah terlanjur biar anak kita terlanjur, kemudian anak cucu kita atau ponakan kita ya. Ketika 1 bulan itu 1 juz diperdengarkan. Dari sejak lahir hingga usia 30. Kemudian berlanjut juz 2 pada usia bayi 2 bulan 60 hari. Begitu seterusnya hingga selesai 30 juz pada usia 2,5 tahun. 2,5 tahun itu cakep 30 juz gitu. Mendengarkan saja, diperdengarkan saja. Jangan didengarkan lagu-lagu. Itu teori pendidikannya begitu. Dan yang kedua, mengajarkan dasar-dasar Islam. Dalam kitab Al-Amali dari Imam Al-Baqir dan Imam As-Shadiq mengatakan mengenai tahap awal mengenalkan anak pada Allah, disebutkan bahwa pada usia 3 tahun ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Usia 3 tahun itu sering dibunyikan pada mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu namanya tahlil. Beda lagi dengan tahlilan ya. Tahlil sama tahlilan, main sama mainan beda. Tulil sama tulilan. Tahlil la ilaha illallah 7 kali. Saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan anak kalimat Muhammadar Rasulullah. Muhammadar. Jadi pendidikan itu bertahap, jangan langsung dijel gitu. Orang kecil diwarang. Ya mau aja, tapi intinya nanti tidak mampu. Diisi sedikit-sedikit bertahapan gitu. Jadi bukalah lidah anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Dan yang ketiga,
memberi contoh dan mengajarkan sholat. Nah, mulai kecil ya, sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu dan mengikuti gerakan sholat meskipun belum benar sama sekali. Jika anak sudah terbiasa melihat orang tuanya sholat dan meniru setiap gerakannya, kelak akan lebih mudah untuk diajari. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Jadi memberi contoh, ya, mengajarkan sholat anak-anak mulai kecil. Nah, caranya diantaranya ya, setiap jangan sholat tuh jangan ajak, jangan gandeng. Jadi bukan diajak, dilepas. Diajak ke masjid itu ya dibimbing, diarahkan, didampingi. Jangan diajak masjid terus lepas kita sholat sendiri. Anaknya atau cucunya biar lari ke sana kemari, ganggu orang, ganggu kerusuhan orang. Jadi didampingi, diajak ke masjid, didampingi, atau juga dibisiki kan gitu. Jadi dibimbing. Karena anak itu perlu bimbingan. Ibaratnya kacang merambat itu kalau tidak diarahkan ya sekarang melawan orang-orang ini kan diarahkan, istilahnya diberi lanjar. Lanjar itu kan rambatan itu namanya lanjar ya. Diarahkan ke lanjarnya, kalau perlu ujungnya diletakkan di sini terus diikat sedikit ya, sehingga nanti jalannya itu merambatnya kemana. Jadi mau dibiarkan merambatnya ke sana kemari. Nah, artinya anak juga begitu. Nah, itu aja. Jadi istilah cara Jawa itu gini, cara Jawa itu istilah Jawa, bukan Arab ya. Dicolon dase, digandoli butute. Ya kan gitu. Artinya apa? Kontrol, diawasi, dibimbing, diarahkan kan gitu. Kita pun yang sudah itu selalu berdoa minta bimbingan Allah kan. Salat kan wajib baca itu. Ihdinas syiratal mustaqim. Berilah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus, kan begitu. Setiap saat, setiap hari, bimbinglah aku ke jalan yang lurus ya Allah. Kalau kita yang tua pun kita bimbingan setiap saat, anak juga begitu. Anak yang bimbing orang tua, yang arahkan terus supaya terutama diberi contoh sholat. Gak cakep gak apa-apa, baru takbir lari udah apa-apa, pokoknya sudah mulai. Nah gitu, jadi jangan dilepas. Pokoknya Allahu Akbar, tertolak-tolak, ya gak apa-apa, pokoknya mau ikut. Sempurnanya nanti yang penting ada lukisan-lukisan, tetesan-tetesan tentang ilmu sholat di dalam jiwanya. Begitu cara mendidik itu begitu. Diajari cara wudhu, wis wudhunya gak karuan, ya wis jano. Cara gitu. Cara makan juga begitu. Cucu saya di Semarang sana begitu. Ya, biarkan sholatnya sujud toh. Sujud atau di depan kita sujud nggak apa-apa, jadi sepak. Biar kalau diangkat pinggir itu balik lagi. Ya gitu, nggak apa-apa. Bisanya begitu, yang dimiliki begitu, nggak apa-apa. Ajak sholat, terus diajak, jadi betah sak isore. Gitu kan. Kalau terutama nanti kalau sudah usia 6 itu lebih diintensifkan lagi. 6 itu 6, 7, 8, 9, 10 belum dipukul. Tapi dipukul bukan digempuk pakai sapu gitu. Atau disepak. Nah, begitu dipukul atau bahasa Malangnya dilungkup. Ojo dilungkup. Para tahu nggih dilungkup nggih. Lungkup itu dipukul di mana? Dipukul, atau dilungkup. Enggak gitu, dilungkup wis kapok. Itu kesane Islam itu keren. Mau sholat wis keren lah, dikereng ya. Gitu, jadi di artinya itu ditekan, diarahkan, kalau perlu nggak mau sholat tak sangoni. Nah, gitu bisanya gitu. Kalau saya di pondok anak-anak yang kecil gitu, sholatnya sergap bagus, sangoni tambahin. Udah kaki sangoni, nah misalnya begitu kan, diberi sanksi-sanksi gitu ya. Insya Allah juga jadi akhirnya jadi sergap. Berarti sholatnya kan karena duit udah apa-apa. Kalau lama-lama kan karena Allah. Sholat karena bapak karena ibu berarti kan lama-lama kan karena Allah. Karena proses pikirannya dia kan karena uang, karena jajan. Anak kecil sebenarnya kan jajan. Sholat kayak jajan. Ya, sholatnya cakep 5, jajannya 5. Nah, misalnya begitu. Atau jangan
jenengan sebagai kakek, sebagai nenek lewat WA, kakek mau ke situ, gimana soalnya jangkep, nanti kalau jangkep 1 minggu ini tak berikan mainan, besok kakek sana dengan bawa mainan ini karena sholatku jangkep, misalnya begitu, kan tidak apa-apa bagus. Tapi kadang ibu, oh bapak itu bimbing produk ya kadang gitu ya itu ya ada resikonya. Nah, kemudian yang keempat, mengajarkan tauhid. Cara mendidik anak menurut Islam sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut SAW jangan jawab apa? Allahumma sholli. Kalau tidak jawab itu kata Rasulullah, sebakhil-bakhil orang apabila disebut nama saya Nabi Muhammad tidak menjawab Allahumma sholli alaihi, itu disebut sebakhil-bakhil orang. Jadi, kalau saya nyebut Nabi Muhammad SAW jawab Allahumma sholli, tapi nggak usah berteriak. Masalah berteriak-teriak, kalau disingkat Allahumma sholli disingkat salih alaihi. Allahumma sholli alaihi yang bagus. Dari Abu Dawud Tirmidzi, aku telah melihat Rasulullah mengazankan Al Hasan dan Husain pada telinganya saat dilahirkan oleh Fatimah dengan azan seperti azan salat. Hadis Tirmidzi. Ketika lahir kemudian diazani, itu berarti kan menanamkan kalimat tauhid, mengenalkan kalimat Allah. Pertama kali yang masuk dalam telinganya anak adalah kalimat Allah dan Nabi Muhammad. Pertama yang dikenalkan itu. Jadi tidak mendengar apa-apa dulu, tapi begitu pertama mendengar itu, maka di situ ada goresan, ibaratnya buku. Jangan beli buku kemudian pertama kali yang ditorehkan di buku itu adalah kalimat Allah dan kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara sederhana itu dalam bukunya Profesor Dr. Buya Hamka itu diterangkan gitu. Sebenarnya hadisnya tidak sampai sokek, tapi hadisnya hasan, tapi bisa dipraktekkan. Jadi, kalau di film juga bagus, kadang begitu ada banyak. Pak, tolong diajari dulu Pak. Ya, ini juga ada nuansa edukasinya. Itu kan. Kalau terlanjur dulu ada kata adani, saya gede suruh mendengarkan adan diri, suruh mendengarkan adan diri, atau suruh adan. Kalau Pak Agus sekasa disuruh krungu dewe wis adan dewe. Salah dulu muadzin. Makanya kalau saya iri sama muadzin dulu, sejak juga muadzin ya, atau Bilal, itu ada orang yang iri. Karena orang yang ada muadzin itu ada jaminannya masuk surga. Kemudian jamaah iri, loh mana itu? Nah, kamu pengen ya ikuti azan itu. Nah, ceritanya begitu. Kalau kamu iri sama muadzin itu dijamin masuk surga. Kalau kamu iri, ikuti orang azan itu. Kecuali asyhadu hayya 'ala shalah al falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ikuti. Begitu selesai baca doa Allah bid'awatin tamas soto kaima anti Muhammad dan seterusnya. Ikuti baca itu. Kalau kamu ingin baik dan ada jaminan masuk surga seperti muadzin. Jadi sama sebenarnya. Mak kita kadang-kadang enggak mau. Persoalannya bukan enggak mampu, enggak mau. Begitu dia. Mengajarkan puasa, mengajak anak untuk mulai mengenal puasa sejak dini. Kira-kira pada usia 6 tahun sudah mengajarkan bangun sahur. Sebagian masyarakat Indonesia menggunakan cara puasa setengah hari dan selang-seling selanjutnya puasa seharian, penuh seharian. Tanamkan anak segala manfaat berkah dari berpuasa. Ketika anak Anda sudah terbiasa untuk berpuasa, lama-lama akan mudah baginya untuk puasa Ramadan penuh tanpa setengah hari, kan begitu. Puasanya kuatnya sampai jam 10, ya nggak apa-apa jam 10 suruh buka. Tapi setelah buka, aja banget meneh. Kuatnya sampai jam 12, maka dia nggak apa-apa. Jadi satu hari bukannya ping 4 atau ping 3 tidak apa-apa. Ya masih anak. Jangan diseneni, jangan dibentak. Nah, sehingga nanti Islam berat gitu. Jadi ringan gitu. Nanti lama-lama jam 10 kuat. Nah, cucu saya gitu kan. Akhirnya sampai jam 12.
Makanya puasa tengah hari, begitu adzan zuhur makan. Tapi setelah makan nggak boleh makan terus, poso meneh sampai sore asar. Ya perut sakit apa makan? Oh ya makan dong. Nah, terakhir sore nanti maghrib ya diajak buka. Diajari doanya begitu. Nah, lama-lama ketika 15 hari berikutnya puasa 1 hari penuh full. Nah, caranya kan begitu, kan bertahap gitu ya. Seperti kalau jenengan makan itu, kalau jenengan dahar itu kan ya satu sendok ya. Yang membuat kenyang itu kan sendok yang ke-15. Nah, sendok pertama belum kenyang, sendok ke-10 belum kenyang, 11 begitu kalau 15 baru kenyang. Pendidikan ya begitu, jadi bertahap, 1 tahap, 2 tahap, nanti akhirnya jangkep ya seperti sekolah itu. Sekolah kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Di kelas 4 juga nanam buah, panennya 3 bulan, 2 bulan di ngamuk-ngamuk, buah kan. Terus baru 2 bulan mau tak buah. Ya kan 3 bulan buahnya. Setelah buah nanti buah kok gak tua ya, ada prosesnya. Kan bukan 1 minggu kan 15 hari mungkin masaknya kan 15 hari, 15 kan begitu proses. Jadi sudah terbiasa kan ala biasa. Yang pertama itu dipaksa, terbiasa melakukan kebaikan. Satu lagi memberi nama panggilan yang baik. Nama merupakan sebuah doa dari orang tua demi masa depan buah hatinya. Bentuk mencintai, mendidik dan menghormati anak melalui nama panggilannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka karena anak-anakmu sekalian adalah karunia Allah kepadamu. Hadis sebelum aja. Jadi anak itu diberi nama yang baik. Jangan asal Arab. Anaknya apa-apa sudah tahu. Narul Khutobah. Loh itu Al-Quran Pak Ustaz. Iya Al-Quran, tapi artinya itu neraka Khutobah. Tampilkan Al-Quran Ustaz. Siapa namanya? Narul Khutobah. Narul Khutobah. Neraka Khutobah. Ya kan gitu. Karena namanya hewan, orang Malang namanya siapa? Singoedan. Ngamuan. Ada apa? Godobah itu pemarah itu, ngamuan gitu. Ya, dan nama yang baik. Nah, setelah diberi nama yang baik, karena nama itu kan harapan, kan doa. Dengan harapan anak itu diberi nama seperti itu, kan begitu kan harapannya kan gitu. Doa, diniati sebagai doa. Nah nanti kalau sudah beri nama juga nak manggil juga yang baik, jangan memberi panggilan-panggilan yang buruk. Itu nanti jangan lihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jangan kau memberi julukan dan panggilan dengan panggilan yang jelek. Gak boleh. Namanya bagus panggilannya tapi jelek. Ya. Kalau ada temannya atau siapa itu sahabatnya, misalnya orangnya hitam manggil hitam, mana wirang itu ada hitam, dhuwur terus bangkok, pendek terus kendem, kecil tinggi kutilan, apa kutilan, kurus tinggi 3 tulang. Kutilan kurus tinggi langsing. Kali langsing di sana kurus tinggi tulang pelengkung. Ya, panggilan itu enggak boleh. Maka ada contoh di kampung saya itu ustaz ya, itu pimpin jamaah taklim itu. Orang-orang itu kalau manggil itu panu. Pas saya pengajian itu, pas diundang saya pengajian, jangan nama itu. Loh namanya gitu, nama sampai siapa Pak Panu? Nama saya Pinuji, panggil Pak Pinuji. Sampai sekarang alhamdulillah 90% sudah berubah di kampung saya. Itu mulai kecil sudah tua itu memanggil Panu penuh. Pinuji sekarang berubah. Tak terangkan ayatnya itu. Kalau wamalaya itu famulai kahumud dzalimun. Barang siapa tidak kembali tidak tobat maka termasuk orang yang zalim. Itu
Pak Tony tahu itu, tambahnya Pak Tony, Pak Pinuji. Yang itu manggil yang baik, manggil istrinya yang baik. Maka Rasulullah kan beri contoh juga beri panggilannya yang baik. Aisyah itu Rasulullah kalau panggil Aisyah kan bukan is, bukan begitu kan? Ya, wahai Khumairah, ya Khumairah itu pipi yang kemerah-merahan. Karena pipinya Aisyah itu kan kemerah-merahan, putih-putih merah gitu. Kalau manggil ya Khumairah, seperti apel New Zealand gitu. Manggil pipinya brot, manggil istrinya kebrot, manggil suaminya ya dut apa dut, manggil suaminya gendut. Ya kan gelap kan mau nggak apa-apa, tapi kan beri pelajaran sama anaknya nggak bener, anaknya nanti tiru juga di luar. Nah makanya nama itu adalah harapan doa, maka memberi nama panggilan yang mungkin sementara cukup sampai 6 poin ya 6 poin. Kalau dipaksa selesai 5 menit sebenarnya selesai, tak baca awal akhir selesai. Tapi kan udah begitu ya, maksudnya kan udah begitu ya. Tidak selesai tidak apa-apa, nanti diteruskan pada kesempatan yang lain. Itu para pikir. Sabtu kelima Ustaz. Gimana? Sabtu. Oh ya, nanti Sabtu bisa saya sambung ke 7 sampai berikutnya ya. Sabtu untuk Sabtu kelima itu jadwal saya. Oke, sementara sampai sini mudah-mudahan 6 poin yang saya sampaikan tadi menjadi bekal kita sebagai orang tua untuk mencetak generasi ke depan itu lebih baik daripada kita. Sebagai hadis Rasulullah sebagai penutup itu kan, didiklah anakmu untuk zamannya, bukan untuk zaman kita. Kita didik dengan bekal yang sebaik-baiknya sehingga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Para lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Syahada la ilaha illa anta astaghfiruka.